Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Tujuan saya berada di sini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Arif Pausan, yaitu membuat video menjelaskan sebuah materi. Nah, materi yang ingin saya jelaskan adalah yaitu tentang teknologi imersif. Mari kita simak penjelasannya. Teknologi imersif merupakan teknologi yang mengisyaratkan dunia nyata dan dunia digital, sehingga kita akan semakin sulit untuk membedakan keduanya, karena semua digital akan terasa seperti nyata. Yang termasuk teknologi dunia imersif adalah yang pertama augmented reality, yang kedua virtual reality, dan yang terakhir adalah mixed reality, serta beberapa teknologi lainnya yang tergolong ke dalam teknologi imersif. Dalam teknologi imersif, ada pun cara mengakses melalui augmented reality, yaitu yang pertama, melalui aplikasi AR atau biasa disebut dengan augmented reality. Pada aplikasi AR atau berbasis aplikasi, pengguna augmented reality harus terlebih dahulu mendownload sebuah software tertentu yang dibutuhkan untuk dapat menampilkan objek digital. Setelah software tersebut didownload dan diinstal, biasanya tidak diperlukan koneksi internet untuk dapat menampilkan suatu objek digital, karena semua objek digital yang dibutuhkan sudah tersimpan di dalam perangkat handphone atau tablet yang telah diinstal oleh software tersebut. Para aplikasi AR ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari aplikasi AR ini? Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu, di mana kelebihan aplikasi AR ini, objek digitalnya akan sangat cepat muncul ketika dipanggil atau ketika ingin digunakan dan tidak memerlukan koneksi internet. Selain itu, adapun kekurangan dari aplikasi AR yaitu diperlukan space atau ruang yang cukup besar di dalam memori handphone untuk menginstal software tersebut. Selain aplikasi AR, ada pun cara lain digunakan untuk mengakses augmented reality, yaitu dengan cara AR web. Pada AR web ini, atau berbasis web, pengguna augmented reality tidak perlu mendownload software apapun, karena augmented reality yang digunakan dapat langsung diakses melalui browser, handphone, atau tablet. Pengguna tinggal mengetikkan link tertentu di browsernya, atau bisa juga dengan mengarahkan kamera perangkatnya ke sebuah QR code untuk kemudian dapat menampilkan objek digital yang diperlukan. Tentunya, augmented reality berbasis web ini memerlukan koneksi internet. Selain aplikasi AR, web AR juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti diantaranya, web AR memiliki kelebihan seperti tidak memerlukan space atau ruang di dalam memori handphone untuk menginstal software sehingga lebih hemat ruang. Sedangkan kekurangannya, yaitu objek digital yang dipanggil atau akan digunakan biasanya muncul dengan lambat karena harus menghubungi server tertentu tempat objek digital tersebut berada. Hal ini bisa diperarah dengan koneksi internet yang lambat dengan ukuran objek digital yang lumayan besar, sehingga objek digital tersebut akan terasa semakin lambat kemunculannya dan akan memengaruhi pengalaman pengguna AR. Untuk membuat web AR tidak membutuhkan keahlian pemrograman karena biasanya untuk membuatnya hanya dengan melakukan drag and drop objek digital yang ingin ditampilkan ke dalam sebuah halaman editor tertentu, dan tidak diperlukan spesifikasi komputer yang tinggi untuk dapat membuat web AR. Web AR dapat dibuat melalui beberapa provider berikut yang tentunya memerlukan biaya berlangganan untuk fitur yang lengkap. Namun, bisa juga yang gratis tetapi untuk fitur yang sangat terbatas. Teknologi imersif memang sudah dibicarakan di industri media karena potensinya besar. Menurut sebuah riset yang diadakan oleh Nils Neumann dan timnya, didukung Reuters Institute dan Universitas Oxford pada Januari 2022, berupa survei kepada 246 pemimpin media dari 52 negara untuk laporan berjudul Jurnalis, Media dan Teknologi Trends and Prediction 2022. Penerapan teknologi imersif menjadi prioritas mereka nomor 5 di tahun 2022. Jumlah mereka yang memilih prioritas teknologi tersebut sebesar 8%. Berdasarkan hasil survei yang sama, sebanyak 32% pemimpin media pesimis karena mereka memprediksi arus daring warganet berkurang dalam membaca artikel. Ya, teknologi memang akan terus berkembang dan kebiasaan harian masyarakat juga akan bergeser, bahkan lambat laun berpindah total dan meninggalkan format yang lama.
Kecenderungan pembaca berita di berbagai belahan dunia berubah menjadi penikmat podcast sebagai format berita paling diprioritaskan, atau 80%. Disusul newsletter via email 70%. Kemudian video digital dengan jumlah 63%. Dalam prediksi 3-5 tahun ke depan, format penyajian berita menggunakan teknologi imersif akan menjadi pertimbangan utama. Berbicara soal peran pers sebagai lembaga ekonomi yang menyediakan lapangan pekerjaan, secara khusus di Indonesia, teknologi imersif telah menjadi gelombang inovasi baru selama beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2022, teknologi imersif bahkan sudah terdaftar di klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau biasa disingkat dengan KBLI. Siapkah Indonesia dengan ini? Ya, pasti siap atau tidak siap, tren itu akan hadir. Semakin cepat mempersiapkan ekosistem jurnalistik yang didukung oleh teknologi imersif akan semakin baik karena sebenarnya di berbagai fasilitasnya sudah ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.